Saya mengetuk pintu hati dan kebijaksanaan yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Kami memohon kepastian hukum yang berkeadilan sosioekonomis bagi profesi dosen. Ketua Majelis Hakim, di sini saya dinanti sebagai atau selaku sebagai dosen tetap non PNS yang dimana tersisa di Fakultas Hukum Universitas UPN Veteran Jakarta, yang sebelumnya kami ada 150 orang, akan tetapi dengan alasan-alasan tertentu, baik dengan yang mengikuti P3K, kemudian juga ada yang meninggalkan kampus karena merasa terintimidasi, dan ada juga karena merasa kekurangan terkait dengan upah yang didapatkan, maka kami sekarang hanya tersisa 46 dosen saja. Kehadiran saya di hadapan yang mulia di sini bukan hanya sekedar untuk membacakan selembar kertas borang administrasi saja, akan tetapi saya akan menyingkap tabir gelap yang ada di dalam universitas, yang dimana sangat ironis sekali para pencerdas bahkan bangsa justru menjadi korban dari kekerasan finansial, infrastruktur dan sistematik di bawah legitimasi regulasi yang rancu. Perlu diketahui, setiap minggunya saya saat ini mengampus sebanyak 14 SKS, yang dimana ada 3 mata kuliah, kurang lebih mengajar 290 mahasiswa, dan di luar itu pun saya mengabdi untuk kampus saya atau universitas saya, dan dosen-dosen lainnya pun juga sama. Ada yang namanya pengabdian, kemudian penelitian, lalu kita memiliki mahasiswa akademik dan mahasiswa bimbingan skripsi, tesis, ataupun disertasi. Dalam hal ini ternyata yang kami alami, keluh kesah, kemudian keringat kami tidak sebanding dengan upah yang kami dapatkan. Sejujurnya di bulan ini pada tahun 2026, upah yang saya dapatkan secara bersih itu di angka 3.171.443, yang dimana di dalamnya itu terdapat gaji pokok, kemudian ada jabatan fungsional, serta juga ada uang beras. Kalau kita lihat dari angka 3,1 di kota Jakarta ataupun kota Depok, Jawa Barat, itu sangat-sangat mirip sekali. Karena kalau kita lihat dari konsumsi, transportasi, makan, dan lain sebagainya, kebutuhan pokok yang lainnya, itu sangat tidak menutup sama sekali. Saya bergabung di UPN itu 2011, dan saya adalah mahasiswa UPN Veteran Jakarta dari tahun 2011 sampai tahun 2017. 2017 saya bergabung sebagai asisten dosen, dan lalu kemudian di 2018 saya mengajukan menjadi dosen tetap di sana. Dan kenyataannya sampai pada detik ini 2026 saya tidak dapat serdos sama sekali. Entah apa alasan yang dimiliki oleh pimpinan ataupun instansi saya selalu tertahan di Pekerti, yang sebelumnya memang ada beberapa aturan dari Kemenristek-Dikti terkait dengan alasan-alasan untuk Pekerti atau syarat-syarat Pekerti yang belum saya penuhi. Tetapi ketika aturan tersebut berubah, tetap saja nama saya tidak bisa masuk Pekerti, yang dimana otomatis saya tidak bisa mengikuti sertifikasi dosen. Kalau Bapak Ibu mengetahui, apabila tidak mengikuti sertifikasi dosen, otomatis saya hanya mendapatkan gaji pokok saja. Kemudian ketimbangan finansial ini semakin diperoleh oleh kebijakan administratif terkait dengan hak tunjangan, yang sebelumnya saya dan teman-teman di universitas mengalami terkait dengan gaji ke-13, kemudian ada juga THR, kemudian ada P1 dan P2 yang dimana tidak dibayarkan pada bulan kemarin. Jadi kami sangat-sangat menyayangkan sekali, dan banyak sekali upaya yang sudah kami lakukan, baik itu ke rektor, pimpinan, baik itu dekan juga, bagian keuangan, tetapi yang kami dapatkan hanya alasan-alasan yang bahwasanya kalian atau kami ini bukan ASN. Jadi terkait dengan THR dan juga gaji ke-13 tidak dapat dibayarkan menggunakan rupiah murni APBN, melainkan harus menggunakan dana dari PNBP.
Ini mana di sini juga status kami berubah-berubah. Yang di 2018 saya sebagai calon dosen, kemudian di 2019 saya ditetapkan sebagai dosen tetap non-PNS, tetapi kemudian di 2025 saya ditetapkan sebagai dosen BLU. Yang dimana memang terkait dengan SK tersebut, sampai saat ini saya pun masih sangat mempertimbangkan terkait dengan hal itu, dan juga ternyata kenyataannya berkaitan dengan gaji ke-13, THR, dan P1, P2 kemarin yang tidak dibayarkan kepada kami, para dosen-dosen yang tidak masuk ke dalam P3K ini, kami diminta untuk menandatangani terkait dengan surat pernyataan, yang dimana surat pernyataan tersebut menegaskan bahwasanya kami harus menjadi tenaga profesional untuk dapat menerima hak-hak tersebut. Benang merah dari seluruh kekacauan ini bermuara pada pengabaian atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, khususnya bab 2 pasal 3 yang menegaskan bahwa kedudukan dosen sebagai tenaga profesional berfungsi untuk meningkatkan martabat dan fungsi dosen sebagai agen pembelajaran. Ketika kami menyurati dan memperingatkan pemimpin mengenai adanya mandat pasal 3 tersebut, pemimpin justru lebih bergeming kembali. Ketika kami membaca poin-poin di dalam surat pernyataan tersebut, kami terkejut dan sangat khawatir. Surat itu sama sekali tidak berbicara mengenai perlindungan, mengenai hak-hak kami, keadilan upah, ataupun kelangsungan masa depan kerja kami. Isinya justru dirancang layaknya rekrutmen baru yang dimana masa kerja kami bertahun-tahun dihanguskan. Jaminan masa depan kami ditiadakan dan marwah kami sebagai dosen tetap didegradasi. Lebih mengerikan lagi, surat pernyataan tersebut disertai dengan ancaman-ancaman yang intimidatif. Pimpinan menegaskan bahwa jika kami tidak bersedia menandatangani surat pernyataan tersebut, kami akan langsung diperhitungkan dan diturunkan statusnya menjadi dosen tetap atau honorer, yang upah bulanannya hanya akan dibayarkan secara eceran berdasarkan jumlah jam mengajar atau SKS. Yang mulia Majelis Hakim yang saya muliakan, ini merupakan salah satu contoh kekerasan finansial yang kami rasakan sebagai dosen, yang dimana kami diperas secara intelektual, ditekan secara psikologis melalui borang sister yang tertutup dan sering sekali error, lalu diancam akan dimiskinkan jika tidak tunduk pada kewenangan birokrasi kampus. Di dalam hal ini, di UPN masih terdapat sekitar 50 dosen tetap non-ASN yang mengabdi sekitar 6-10 tahun, yang dimana memang masih belum mendapatkan kepastian terkait dengan statusnya. Akibat dari kekerasan ekonomi ini yang sangat destruktif bagi kehidupan nyata para dosen, demi menutup kekurangan perut dan bertahan hidup di kota besar, saya sendiri pun juga terpaksa harus menyisihkan waktu produktif saya untuk berjualan kue, dan banyak teman-teman saya di dosen-dosen lainnya selama berbulan-bulan tidak dibayarkan gajinya dan sampai harus menarik ojek online. Bagaimana mungkin mutasi ilmu pengetahuan tingkat tinggi bisa berjalan dengan jernih jika fokus pikiran mengajarnya terbagi antara borang administrasi yang politis dan tuntutan perut yang kelaparan. Riset global yang dituntut oleh negara akhirnya runtuh menjadi sekedar produk kejar tayang demi menggugurkan kewajiban borang administrasi. Upaya persuasif audiensi hingga bersurat ke rektorat telah kami tempuh, akan tetapi selalu kandas dengan kalimat penutup, ini merupakan sudah regulasi dari pusat dan kami harus menerima. Oleh karena itu saya meluaskan perjuangan ini secara kolektif bersama Serikat Pekerja Kampus SPK, yang dimana saya akan tutup terkait dengan pernyataan saya berdasarkan seluruh penderitaan dan fakta konkret yang saya jabarkan sebelumnya. Saya mengetuk pintu hati dan kebijaksanaan yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Kami memohon kepastian hukum yang berkeadilan sosioekonomis bagi profesi dosen. Berikanlah tafsir konstitusional yang tegas agar undang-undang guru dan dosen tidak lagi diposisikan lebih rendah atau diabaikan oleh aturan-aturan sektor lainnya. Tegaskanlah bahwa marwah kami
sebagai dosen tetap yang berhak atas upah yang layak, jaminan sosial yang penuh, serta perlindungan hukum yang membebaskan kami dari segala bentuk intimidasi dan kekerasan finansial. Kesejahteraan dosen adalah persyarat mutlak dan harga mati bagi kemajuan pendidikan tinggi di Indonesia, agar terciptanya kualitas pendidikan tinggi, kualitas riset, presentasi dosen, target Indonesia emas di masa yang akan datang. Sekian pernyataan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.